Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fajrul Iman. Saya merupakan peserta Latsar khusus Kejaksaan Angkatan 39 dengan nomor peserta 36 yang berasal dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Dalam video ini saya akan membahas video kebangsaan dengan pokok permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur yang merupakan wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kesehatan? Sarana kesehatan merujuk pada fasilitas atau tempat di mana pelayanan kesehatan diberikan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan apotek. Sedangkan prasarana kesehatan mencakup infrastruktur pendukung yang memastikan sarana kesehatan dapat berfungsi dengan optimal, seperti jaringan listrik, air bersih, sistem pengelolaan limbah, alat transportasi, dan peralatan teknologi informasi. Sarana dan prasarana kesehatan berperan strategis dalam memastikan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Dengan sarana yang memadai, masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Selain itu, juga didukung oleh sumber daya manusia kesehatan dan transportasi dan logistik kesehatan. Fasilitas kesehatan fisik terdiri atas rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek, laboratorium, dan instalasi radiologi. Disupport dengan peralatan medis, obat-obatan, serta infrastruktur teknologi informasi kesehatan. Fasilitas kesehatan fisik diperkuat dengan transportasi dan logistik kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. Realitanya, sarana-prasarana kesehatan di Manggarai masih kurang, bahkan hanya memiliki laboratorium kesehatan berjumlah 2. Realitanya, sarana-prasarana kesehatan di Manggarai masih kurang, bahkan hanya memiliki laboratorium kesehatan berjumlah 2. Untuk jumlah dokter saja hanya 41 orang dengan 4 dokter gigi, 18 spesialis, dan 19 dokter umum. Secara tidak langsung berakibat pada kematian ibu dan anak yang mana terjadi 12 kasus ibu dan 96 kasus bayi. Gizi buruk pun masih umum, bahkan ada 291 kasus sejak tahun 2017 dan itu meningkat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian karena ini adalah salah satu akibat dari tidak meratanya pembangunan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana kewalahannya para dokter yang tidak mencapai 100 orang itu harus memberikan pelayanan yang luas. Belum lagi tantangan gizi buruk, kasus kematian ibu dan anak yang harus diselesaikan juga oleh para SDM. Akibat dari tidak maksimalnya infrastruktur kesehatan yang dibangun pemerintah di daerah Kabupaten Manggarai ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang hidup di Kabupaten Manggarai. Secara jangka panjang tentu akan berdampak terhadap harapan hidup serta kesejahteraan yang ada. Tidak meratanya kualitas infrastruktur yang ada di Manggarai tentu akan menghambat kesejahteraan dari masyarakat yang ada. Gizi buruk misalnya akan berdampak terhadap kecerdasan dari seorang anak yang mana akan mengancam masa depan pribadi dan bangsa. Lalu bagaimana penyelesaian dari isu kebangsaan ini? Yang dapat dilakukan dari pemerintah itu mengkaji berbagai macam perspektif untuk menyelesaikan masalah kualitas infrastruktur yang masih belum maksimal. Dari perspektif pemerintah sendiri tentu dapat melakukan refocusing dan evaluasi terhadap arah pembangunan infrastruktur kesehatan terutama di apabila terdapat hambatan yang sulit ditemukan jalan keluar, pemerintah dapat memikirkan opsi public-private partnership dalam kebijakan pembangunan yang ada. Opsi PPP ini dapat dicoba untuk menjawab tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara konvensional agar terus memenuhi kebutuhan daerah, khususnya masyarakat. Pemerintah dapat melakukan peningkatan anggaran dalam hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah, khususnya daerah yang masih tertinggal jauh dengan infrastruktur kesehatan di Pulau Jawa yang mana sudah sangat maju dan lengkap. Jalan keluar lain yang patut untuk dilihat adalah dengan menggait investor baik lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan individu. Pemerintah juga harus meningkatkan teknologi informasi untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan cepat dan tepat. Sekian
video isu kebangsaan yang saya buat ini semoga dapat memiliki manfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.